Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, dari judulnya saja, Mimin rasa ini akan menjadi perdebatan. Karena pasti para penggemar MotoGP juga memiliki pandangan masing-masing. Dalam kejadian kemarin, terdapat kasus lain selain Jorge Martin, yang pada hari Sabtu menimbulkan kontroversi soal berapa kali menyentuh garis hijaunya. Kini, giliran rekan senegaranya Marc Marquez yang dibahas media mengapa lolos sanksi setelah baju balapnya terbuka. Dan hukuman setelah insiden dengan Joan Mir yang tiba-tiba berubah. Dan juga ada kejutan di balapan Malaysia nanti akan tersaji dengan pembalap MotoGP yang comeback yaitu Iannone. Seperti apa berita lengkapnya? Kita bahas. Sebelum kita ke kontroversi, kita ke Andrea Iannone dulu yang akhirnya diumumkan akan menggantikan Fabio Di Gia. Pemenang satu kali balapan MotoGP Andrea Iannone akan kembali ke Grand Prix di Malaysia dengan tim VR46 Ducati sebagai pengganti Fabio Di Gia. Setelah mengalami dislokasi bahu kiri yang parah selama akhir pekan Grand Prix Austria, Di Gia mengumumkan minggu lalu di Australia bahwa dia akan mengakhiri musimnya lebih awal untuk menjalani operasi. Balapan terakhir Di Gia pada tahun 2024 adalah GP Thailand kemarin, di mana dia berada di posisi keempat dengan Ducati GP23 VR46-nya. Sejak pengumuman operasi akhir musimnya yang akan dilakukan Sabtu ini, rumor telah tersebar luas bahwa mantan pembalap MotoGP Iannone masuk dalam pertimbangan untuk menggantikan Fabio Di Gia untuk balapan terakhir. Skuad VR46 telah mengkonfirmasi bahwa Iannone lah yang akan menggantikan Di Gia di Malaysia, meskipun belum mengumumkan untuk yang di Valencia. Iannone terakhir kali membalap di MotoGP pada tahun 2019 saat dia menjadi pembalap Aprilia. Tapi secara retroaktif didiskualifikasi dari GP Malaysia dan Valencia tahun itu setelah dia dijatuhi larangan doping. Pemenang GP Austria 2016 itu kedapatan mengonsumsi steroid anabolik terlarang yang katanya berasal dari kontaminasi daging saat berada di Malaysia pada 2019. Namun, pembelaannya ini ditolak selama proses banding dan Badan Anti-Doping Dunia berhasil memperpanjang larangan Iannone hingga maksimum 4 tahun. Hal itu berakhir tepat waktu untuk musim balap 2024. Dengan Iannone mendapatkan tempat di grid Superbike dengan tim Go11 Ducati dan berhasil menang di musim debutnya. Iannone berkata, mengendarai sepeda juara dunia itu mengasihkan. MotoGP adalah motor paling berteknologi yang berperforma tinggi. Saya merasa terhormat mereka memikirkan saya dan saya merasa harus langsung mengatakan ya terhadap kesempatan ini begitu ditawarkan kepada saya. Tantangannya tentu gila, rumit, dan menuntut. Karena saya sudah bertahun-tahun tidak mengendarai sepeda di kategori ini tanpa pernah melakukan tes atau hal serupa. Saya gembira bisa bekerja sama dengan Ducati dan tim balap Pertamina Enduro VR46. Baik untuk level yang sangat tinggi maupun untuk persahabatan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Saya berterima kasih kepada Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nito, Gigi D'Aligna, Claudio Domenicali, dan juga Mauro Gracili. Uccio Salucci, direktur tim VR46 menambahkan, saya sangat senang mengkonfirmasi bahwa Andrea akan membalap dengan warna kami di Ducati Desmo CDC GP. Pertama-tama, Andrea telah menunjukkan performa yang sangat baik. Dia menutup musim Superbike dengan baik dan selalu dekat dengan Ducati. Dia adalah sahabat karib keluarga VR46, baik saya maupun Vale. Kami sangat senang menyambutnya di tim balap kami dan melihatnya kembali di atas motor MotoGP. Wow, asli sih, Mimin juga penasaran gimana seorang pembalap yang sudah lama nggak membalap kembali ke MotoGP lagi dengan motor yang sudah jauh berbeda dengan terakhir dia kendarai. Dan sebenarnya, ada bahasan lagi soal apakah layak Iannone diberi kesempatan kedua di MotoGP dibandingkan dengan rider-rider yang mungkin kurang memiliki prestasi saat ini. Namun pastinya, itu baiknya dibahas setelah melihat performanya pada balapan nanti. Dan ketajuk berita inti di mana Marc Marquez kok bisa lolos sanksi padahal baju balapnya terbuka. Sedangkan di kasus lain seperti Fabio Quartararo langsung kena penalti 3 detik. Dan juga
hukuman kepada Marc Marquez bisa berubah saat menabrak Joan Mir. Sebelumnya, Mimin sampaikan, di sini Mimin sepenuhnya menyadur dari redaksi Crash.net tentang pembahasan ini. Mimin mencoba berhati-hati menyampaikannya. Semoga tak memunculkan kesan bahwa ini ditujukan atas dasar opini semata. Link berita lengkapnya kami cantumkan di deskripsi agar teman-teman semua juga dapat memeriksa keaslian berita, bukan karena subjektivitas. Oke, kita mulai. Jaket kulit atau wearpack Marc Marquez di Gresini MotoGP terlihat terbuka sebagian menyusul kecelakaan yang dialaminya saat keluar dari posisi kedua di Grand Prix Thailand, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penalti. Juara dunia 8 kali itu sedang mengejar Pecco Bagnaia pada putaran ke-14 ketika dia tergelincir dari Ducati GP23-nya saat melewati tikungan 8. Marquez mencoba menyelamatkan diri dengan lututnya, tapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi ketika dia tergelincir ke trotoar di luar tikungan. Dia bergabung kembali ke perlombaan untuk melewati garis finish di posisi ke-11. Dengan penurunan posisi awalnya, dibatalkan setelah dia diketahui mengikuti instruksi arahan balapan menyusul tabrakan mendadak dengan Joan Mir. Akan tetapi, masih ada kontroversi lebih lanjut bagi Marc Marquez karena gambar dari GP23-nya memperlihatkan wearpack Gresini miliknya sebagian terlepas. Berbicara kepada media, termasuk Crash.net, Marquez mengakui bahwa pakaiannya terlepas akibat sistem airbag yang mengembang. Saya rasa pakaian itu terbuka saat terjadi kecelakaan ketika kantung airbag mengembang. Tekanan di pundak sangat besar, dan kami memiliki sistem keamanan, tapi itu berhasil diatasi. Namun itu hanya sedikit, dan ketika kami menyelesaikan balapan pada putaran itu, saya merasa itu lebih terbuka. Pada gambar dari kamera sepeda motor Marc Marquez, teman-teman dapat melihat kait pengaman di bagian atas kulit yang menjaga resleting tetap di tempatnya, terbuka setelah dia bergabung kembali dalam balapan dari kecelakaannya. Saat kantung udara mengempis, resletingnya secara bertahap terbuka sedikit hingga ke logo Gresini Racing di pakaiannya. Kondisinya tidak bertambah parah, tetapi tidak diperbaiki oleh pembalap Spanyol itu, dengan masalah yang masih terlihat pada putaran pendinginan setelah bendera finish. Kita ke dasar peraturannya dulu. Apa kata peraturannya? Pasal 2.4.5.2 dari buku peraturan FIM MotoGP di bawah subjudul peralatan keselamatan pembalap adalah sebagai berikut. Setiap pembalap yang dikontrak wajib memulai setiap ajang balap dengan minimal 2 set perlengkapan keselamatan lengkap yang tidak rusak. 1 set peralatan keselamatan yang lengkap harus berisi helm, setelan kulit, sarung tangan, sepatu bot, pelindung belakang, dan juga pelindung dada. Peralatan harus dikenakan dan diikat dengan benar setiap saat selama aktivitas di lintasan. Dalam kasus tertentu, misalnya sistem airbag, peralatan harus ada dan berfungsi setidaknya di awal setiap sesi lintasan. Keputusan direktur teknis bersifat final dalam hal peralatan pengendara. Dokumen ringkasan panel pengurus FIM untuk hari Minggu tidak menyebutkan adanya investigasi apapun terhadap kondisi kostum Marc Marquez yang terbuka. Nah, apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya? Contoh paling terkenal adalah terjadi di GP Catalan 2021 ketika resleting jaket balap Fabio Quartararo terbuka sepenuhnya dan menyebabkan pelindung dadanya terlepas. Tindakan tersebut dianggap melanggar pasal 2.4.5.2 dan membuatnya dijatuhi hukuman penalti waktu 3 detik. Meski awalnya kesal dengan reaksi keras ini, Quartararo kemudian mengakui bahwa dia memang pantas menerima hukuman itu. Pada GP India 2023, Jorge Martin mengalami masalah pada kulitnya saat membuka resleting. Dia dapat segera memperbaiki situasi tersebut dan tidak ada penalti yang diberikan. Setelan Marc Marquez tidak terbuka resletingnya seperti milik Quartararo. Tapi berdasarkan aturan, setelan tersebut tidak diikat dengan benar dan tetap demikian hingga sampai bendera finish dikibarkan. Sementara perlengkapan keselamatan Marc Marquez lainnya seperti pelindung dadanya tetap terpasang. Terjatuh untuk kedua kalinya akan memicu pengembangan kantung udara kedua dan mungkin memperburuk situasi hingga berpotensi menimbulkan hasil yang lebih berbahaya. Nah, Crash.net mengkonfirmasi Dorna Sport untuk mendapatkan komentar dari Race Direction mengenai masalah ini. Jadi, keputusan Dorna fix dan valid bahwa tidak perlu adanya tindak lanjut mengenai kondisi tersebut. Nah, satu lagi, kalau teman-teman perhatikan di balapan minggu kemarin, ada yang unik dengan hukuman untuk Marc Marquez. Lagi-lagi, Mimin menyandur dari media Instagram.
Kalau enggak, Mimin kemarin juga enggak ngeh. Adanya perbedaan hukuman awalnya dan akhirnya setelah insiden dengan Hwan Mir. Nah, menurut teman-teman, mengapa ini bisa terjadi? Atau sah-sah saja Dorna atau FHM merevisi sanksi seperti ini? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.